Selamat hari ini kawanku semua. Kembali dengan kami di Catatan Palsu. Kalau ada yang bertanya yang aslinya kemana, Kita juga nggak tahu. Pada kesempatan kali ini, Catatan Palsu berkolaborasi dengan HMI Komisariat PA Mustofa. Dan di sini kita akan mengkuliti ya. Mengkuliti ya. Mengkuliti harus dikuliti. Mengkuliti otak. Namun dengan cara yang baik. Asik. Gimana Moy? Tema hari ini apa Moy? Tema hari ini sesuai dengan keadaan hari ini. Jadi adanya degradasi intelektual anak muda. Ya. Nah, maka dari itu ya kita datangkan Anak muda. Nah, tanpa berlama-lama kami persilahkan untuk narasumber kita untuk mendeskripsikan dirinya. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Zikra. Saya dari Universitas Sangga Buana. Saya dari HMI Komisariat PA Mustofa. Oke. Menanggapi tadi tema pada hari ini terkait adanya degradasi intelektual di kalangan muda. Pandangan dari Zikra itu seperti apa? Degradasi benar, sebelumnya degradasi dari segi apanya dulu? Intelektual. Jadi Dari segi pemikirannya kah? analisis, bisa jadi analisis ya. Maksudnya kan pengetahuan itu abstrak ya, bisa jadi hal-hal receh juga pengetahuan. Namun yang dimaksudnya degradasi dalam mengolah Oke. pengetahuan itu. Oke, sebenarnya menarik untuk membahas degradasi intelektual muda ya, khususnya yang ada di Indonesia hari ini. Menurut saya tadi yang sudah Chow Iya, Chow. Oke, tadi yang udah Chow katakan tuh, memang pengetahuan itu dari hal-hal kecil pun itu bisa disebut pengetahuan. Betul. Karena memang definisi pengetahuan pun hadirnya sesuatu pada akal kan. Ya. Jadi apapun yang masuk itu bisa dikatakan pengetahuan, tapi belum cukup untuk dikatakan sebagai ilmu. Nah, hari ini degradasi intelektual muda di Indonesia menurut saya karena memang tidak adanya kemampuan untuk menerima apa saja yang diserap. Menerima. Ya, misal nih, apapun yang dia temui itu langsung diserap menjadi ilmu bagi dia tuh. Ya. Nah, makanya di Indonesia hari ini marak tuh kan kejadian yang apapun pertanyaannya AI solusinya kan. Ya. Butuh gas pun AI. Tapi kan itu direkomendasikan oleh Wapres. Nah, sebenarnya untuk ya Wapres Gibran, siap Wapres. Iya. Benar enggak sih? Bener. Iya. Nah, yang penggunaan AI menurut orang itu nggak terlalu bermasalah, cuma segi penangkapannya bahwa apapun yang dikatakan AI itu nggak sepenuhnya benar gitu loh. Jadi harus diolah dulu. Contoh hari ini beberapa yang di kelas lah, contoh hal terkecil di kelas ketika saya kuliah, ketika dosen nanya dia nggak bisa jawab tuh, akhirnya dia memutuskan untuk cari di Google. Nah, ketika dia cari di Google, apapun yang muncul dari yang dijawab oleh Google itu langsung diserap sama dia tanpa dipahamin dulu ini maksudnya apa gitu. Jadi beberapa hal itu sekarang ya, khusus anak muda, beberapa pembahasan itu sering keluar dari konteks. Nggak nyambung. Kalau diajak ngobrol itu nggak nyambung. Makanya sering kan dosen nanya, misal ini apa, dia jawab pakai Google kan. Pas ditanya itu maksudnya apa, baru tuh dia agak mikir tuh, agak ngeblank kan. Jadi hanya sekedar copy paste jatuhnya ya. Gimana tanggapan kamu? Tadi kalau misalkan dari penjelasannya Kang Zikra ya, berarti sudah bisa disimpulkan bahwa dia anak muda yang berintelektual, berarti ya tidak terdegradasi berarti. Tidak terdegradasi. Terus yang kedua berarti kan penekanannya bukannya tidak boleh kita menggunakan teknologi ya, berarti kan kita juga harus ada pengkajian lebih lanjut. Jadi tidak bisa diserap mentah-mentah ya, ada proses. Tadi bagaimana kita menjadikan itu sebagai suatu pengetahuan, gak langsung pragmatis, gitu ya. Karena kan tadi melihat fenomena sekarang banyak suka yang pragmatis ya, yang cepet-cepet aja gitu. Kalau kata Bloom itu kan ada segitiga Bloom ya, teori. Jadi
sebelum pada akhirnya manusia itu tercerahkan itu kita sebutlah sederhananya independen dalam berpikir itu, nggak butuh pendapat orang lain gitu, sudah mampu apa ya istilahnya, bukan mengikuti sesuatu tapi dia punya pengikut gitu. Nah jadi untuk mencapai orang yang tercerahkan itu ada tahapannya mungkin. Yang pertama itu mengetahui, yang kedua memahami, yang ketiga aktualisasi, mengimplementasikan, tesis ya istilahnya memisahkan tesis dan sintesis, lalu pada akhirnya evaluasi. Nah sebenarnya ada bagi orang tuh evaluasi, konotasi evaluasi hari ini tuh seakan-akan negatif. Evaluasi itu saling nyecer satu sama lain. Wah ini harus dievaluasi. Padahal secara definisi itu kan evaluasi itu menilai ya. Ketika kita formatif ataupun UAS, UTS kan dinilai. Betul. Itu kan bentuk evaluasi, penilaian. Kita menilai divisi anu sekarang. Seakan-akan kan sekarang itu evaluasi itu Wah, apa ini dievaluasi? Ngalamin berarti Pit. Oh iya. Iya. Nah, lalu yang terakhir itu ketika kita sudah mampu mengevaluasi, nah langsung ada yang namanya tercerahkan. Namun memang tidak sembarang orang ya. Bisa sampai di titik itu dan memang perjalanannya panjang. Nah, hari ini orang itu terlalu meremehkan hal yang sifatnya ataupun kegiatan evaluasi ini. Seakan-akan semua orang itu bisa mengevaluasi gitu. Ya karena kan ada dengan kebebasan berpendapat yang didukung oleh sosial media. Kan setiap orang bisa berpendapat gitu. Masalahnya pendapat yang berkualitas itu tidak sebanding dengan yang pendapat receh dan kalah menghegemoni gitu. Gimana tuh? Yang apanya nih? Ya tadi ada perbandingan kan dari tadi kalau misalkan tadi segitiga belum ya disebutnya kan tadi jauhnya mah orang itu bisa mendapatkan kecerahan dari si pengetahuan tersebut. Namun melihat hegemoni sekarang kan banyaknya tadi malah bukan tercerahkan, tergelapkan atau bahkan serap teuing karena tadi pengetahuan mereka. Jadi serap teuing mah baru bisa melihat gitu. Betul. Malah nggak bisa lihat kan. Tah, kalau menurut Pak Zikra, D Zikra, bagaimana tuh? Fenomena hari ini bukannya tercerahkan tapi malah tergelapkan. Oke, jadi ada tuh kan bukunya Kartini, habis gelap terbitlah terang. Tapi hari ini karena degradasi intelektual yang diangkat, kayaknya buku itu berubah judulnya. Habis terang terbitlah gelap kan. Sedih. Sebenarnya masalah pendidikan di Indonesia asik bahas pendidikan nih. Panadi Makarim masih Nadi Makarim udah enggak saya masih era Jokowi. Oke. Pendidikan di Indonesia memang benar kata Bloom itu. Hal pertama yang harus dipegang khususnya anak muda itu pengetahuan kan. Atau ada tuh tingkatannya, yang paling pertama itu menghafal. Kata Bloom tuh. Ada di coba kawan-kawan googling aja taksonomi Bloom, ada tuh tingkatannya. Paling awal itu menghafal, itu sempat dibahas di bukunya Paulo Freire tentang filsafat pendidikan kaum tertindas. Pendidikan kaum tertindas. Dia bilang di situ ada memang gaya-gaya pendidikan yang sudah seharusnya ditinggalkan. Contoh hari ini di Indonesia itu masih menganut itu. Yang harusnya tingkat menghafal itu ada di tingkat SD. Tapi hari ini sampai dengan tingkatan mahasiswa, dia masih pada tingkatan untuk menghafal. Nah, itu kalau kata Paulo Freire, dia sebutnya dengan banking education. Apa itu? Sesuatu yang dihafalkan lalu diulang. Jadi si murid itu hanya copy paste apa yang dikatakan guru dan itu diulang sama dia. Nah, menurut saya sendiri memang itu nggak apa-apa, cuma ada tingkatannya. Kalau dilakukan untuk tingkatan anak sekolah dasar nggak apa-apa, tapi hari ini mahasiswa masih bahkan menyentuh tingkat menghafal pun nggak. Itu paling masih membaca presentasi masih membaca PPT gitu. Itu saya. Itu saya. Kamu pura-pura pintar aja. Iya, sebenarnya itu teman saya. Lanjut. Oke.
Nah, hari ini kan memang degradasinya itu tuh poinnya. Bahkan tingkat menghafal pun sekelas mahasiswa dia nggak bisa kan. Nah, setelah menghafal kan, kalaupun memang dia sudah bisa menghafal, lalu dia bisa mengkontekskan kan apa sih apa sebenarnya yang dimaksud dari yang dibaca atau yang dihafal sama dia. Nah, hari ini kan mahasiswa nggak punya kemampuan untuk itu. Ditambah dengan pendidikan di Indonesia hari ini, ada tuh kemarin barusan saya lihat di reels bukan reels, postingan IG. Ada satu guru. Nah, dia tuh lagi ngajarin gajah, monyet, ikan sama buaya. Nah, si guru bilang siapa yang lebih cepat manjat pohon, dia pemenangnya, dia yang juara satu. Kan itu tidak fair bagi seorang ikan, gajah dan buaya kan. Nah, di Indonesia persoalannya seperti itu. Jadi bakat-bakat orang banyak yang terpaksa untuk dia pendam karena memang tidak ada penyesuaian. Ya, nggak ada penyesuaian. Ya, buktinya faktor standarisasi kepintaran di Indonesia itu diukur dari nilai matematikanya kan. Sedangkan orang yang pintar dalam seni itu 100 pun kalau matematikanya 0 dibilang wah ini anak bodoh nggak bisa ngitung gitu. Ya katanya kalau Messi hidup di Indonesia juga mau jadi nggak akan jadi apa-apa. Berarti kan tadi Pak, kalau misalkan tadi saya ambil penjelasan dari Bung Zikra ya, berarti kan tadi pendidikan tim mengambil peran penting bagi intelektual ataupun bagi anak muda saat ini ya. Yang dimana tadi Pak Zikra sendiri kan menyampaikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini itu tidak bisa mendongkrak intelektual ya, tidak bisa mendongkrak intelektual. Lalu pendidikan seperti apa tuh yang kira-kira bisa mendongkrak si intelektual agar tidak terdegradasi gitu? Sebenarnya ini pertanyaan menarik nih. Iya, tuh harus menarik kata mereka yang nonton. Anda jangan bangga. Saya soalnya NPD. Oke. Tadi kan sebenarnya banking education tuh poinnya nggak apa-apa, tapi khusus sekolah dasar aja gitu. Setelah dia sekolah menengah, oke lah mulai di-upgrade tuh. Tingkat ilmu pengetahuannya mulai di-upgrade, jangan pakai banking education lagi. Nah, adapun untuk melepas daripada tadi itu yang faktor kepintaran itu diukur dari matematikanya, sedangkan ilmu lain diabaikan lah, mau dia 100 mau dia 200 kayak tapi matematikanya 0 dianggap bodoh. Nah, ada beberapa yang saya kritisi sebenarnya di kampus tuh. Gimana? Nah, menarik nih. Mahasiswa hari ini itu hanya ketika dia masuk untuk misal dia milih jurusan apa kayak ilmu komunikasi lah, yang diajarkan dari semester 1 sampai akhir hanya ilmu komunikasinya aja. Nah, hari ini pendidikan itu lupa bahwa lahirnya rumpun ilmu, entah itu ilmu komunikasi, akuntansi, manajemen, itu lahir daripada satu ilmu yang namanya filsafat. Nah, filsafat itu makanya kan julukannya adalah ilmu pengetahuan kan. Setidaknya di bangku kuliah lah. Kalau di Prancis kan dari SMP kan, tapi rasa-rasanya kalau di Indonesia dimulai dari SMP masih jauh lah. Itu untuk pentingnya makan bergizi gratis biar tidak stunting. Nah, saya sarankan untuk coba lah kasih pengantar filsafat minimal di bangku kuliah lah, di semester 1 kayak entah itu rumpun ilmu mana, yang entah itu akuntansi kayak tetap dia berkaitan dengan akuntansi. Filsafat itu apapun pembahasannya akan tetap berkaitan dengan rumpun ilmu karena hadirnya ilmu itu karena diciptakan dari filsafat kan. Nah, sedangkan hari ini kita hanya diajarkan anaknya aja, sedangkan kita dilepaskan dari ibunya. Ibu pengetahuannya dilepasin tuh. Nah, setidaknya ketika kita belajar filsafat paling awal itu belajar tentang epistemologi atau sumber-sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ini nanti nyambung terhadap pembahasan awal tadi, kenapa sih mahasiswa mengalami degradasi karena memang tidak punya kemampuan untuk filtrasi atau seterusnya. Setidaknya ketika dia diajarkan pengantar filsafat, seminimal mungkin epistemologi lah, diajarkan tentang sumber-sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu kan ada tuh. Sumber pertama kan dari indera atau empirik kan, secara pengalaman. Yang kedua kan ada imajinasi, rasa, baru di akhir rasional.
kalau dia udah dapat dasar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang paling dasar, setidaknya dia bisa memfilter tuh apa yang dikatakan AI nggak sepenuhnya dianggap sama dia tuh sebagai kebenaran. Hari ini kan kita terjebak bahwa yang bisa memberikan jawaban itu hanya AI tanpa mengasah otak lah. Coba lah mikir dikit lah. Kalau ada tuh kata senior saya, bodoh itu gratis tapi jangan diborong. Iya. Bodoh Ya, hari ini kan referensi mahasiswa hanya AI dan AI. Walaupun memang ketika dia nyusun skripsi kan ada tuh 15 referensi yang dipakai, tapi dia nanya ke AI ini referensinya dari mana? Coba lah cari sendiri gitu. Iya. Lumayan tertampar Iya. saya Pak, lumayan tertampar. Nah, sebenarnya kalau orang bisa menarik suatu alasan kenapa hari ini terjadi seperti yang tadi dikatakan. Ya mungkin karena orientasi pendidikannya nggak sih maksudnya? Sebenarnya orientasi pendidikan di Indonesia hari ini tuh untuk mencetak para pemikir gitu, atau hanya untuk disiapkan menjadi calon pegawai saja gitu. Kan itu perbedaannya. Sehingga tadi ada standarisasi untuk calon pemikir, yaitu tadi kan ibunya dulu dikenalin gitu ya, baru anak pertamanya ya kan gitu ya. Langsung incuna marahnya kayak ilmu komunikasi itu kan ilmu baru sebenarnya. Nah, seperti itu. Sehingga ya pragmatis aja lah ya, ngapain ngenalin ibunya gitu. Ya udah weh, intinya aja gitu. Padahal itu tuh menjadi aspek yang fundamental terhadap apalagi tadi ilmu. Kalau misalkan kita ngejelasin ibunya, bisa jadi itu menghabiskan waktu yang sangat lama. Oke. Bisa jadi. Nah, sehingga intinya ada suatu narasi unik ya. Kuliah itu jangan lama-lama gitu. Dan sebagainya kan gitu. 2 tahun deh, gitu. Udah masuk semester 10, 11 atau 12 ataupun sampai semester 14 ya. Harus disebut mahasiswa fosil dan sebagainya. Kan berarti bagi orang ada suatu propaganda yang smooth gitu. Propaganda yang secara tidak langsung ternyata itu kan narasi dominan hari ini. Betul. Menjadi narasi dominan sehingga ada mengintervensi pikiran ya mahasiswa itu sendiri seakan-akan ya udahlah yang penting cepat, yang penting jadi, yang penting sarjana. Ya benar sih, benar sepakat sih, udah yang penting cepat beres. Nah itu entah itu ada tekanan dari orang tua, tekanan ekonomi terkait UKT-nya. Kalau misalkan nanti bayar UKT terus mahal gitu ya. Nah, itu ada banyak faktor sebenarnya yang menimbulkan tadi konsekuensinya ya mahasiswa teh jadi kayak gini. Degradasi teh hanya si intelektualnya ya. Karena misalkan salah satu tokoh yang di HMI mah kan Cak Nur ya. Cak Nur kan kuliah 8 tahun gitu. 16 semester berarti ya? Iya, 16 semester dari 1960 sampai 1968 kalau nggak salah. Nah, tapi kan hari ini mah nggak bisa kayak gitu Cak Nur teh, nggak bisa, nggak boleh. Kalau Cak Nur hidup di hari ini gitu. Udah deh, Nggak ada nama Cak Nur. Nggak ada nama Cak Nur itu. Iya sih itu ya, berarti kan tadi mirisnya itu kan ketika kita melihat dunia pendidikan yang seharusnya menjadi menjadi jalan keluar bagi setiap permasalahan kita ya. Tapi malah kita menemukan masalahnya di situ ya, di dunia pendidikan tersebut. Tapi ada yang menarik berat tadi. Orientasi pendidikan itu mau kemana sih arahnya ya? Ya. Kalau menurut kamu ini mah kan mengenyang bangku Tadi Pak, kan? tadi Dek, Bung, kamu Kan konsisten. biar lebih dekat. Oke. Jangan lagi nyari. Nanti sayang. Saya kira-kira yang pasti aman. Kalau menurut Bung ganti lagi ya. Oke, sebenarnya orientasi pendidikan di Indonesia ini sebenarnya untuk apa? Menurut pendapat kamu ini mah yang Tadi kamu kan alami. kata cowok itu mau dibentuk pemikir atau pekerja. Oke, di zaman SBY itu kan lahir tuh SMK, Ya. ya kan? Kalau nggak salah itu lahir di zaman SBY SMK tuh. Nah, SMK itu lahir untuk membentuk orang yang ketika dia selesai SMA nggak harus kuliah, tapi dia harus langsung kerja. Ya. Nah, di pandangan saya ya, sependek pengetahuan saya, itu hanya membentuk untuk anak di Indonesia menjadi sekrup kapital. Ya. Oke.
Karena kan dipaksa nih masuk SMK nih, nggak perlu. Kalau SMK kan iming-imingnya gitu kan. Iya, iya. Kalau Ya, SMA kan cukup. masih beres itu Iya, kuliah. iya. Kalau SMK Nggak punya langsung soft skill, langsung ya. ada nih yang nampung katanya. Iya. Langsung diajarin gimana gini caranya bekerja, gini cara menjadi pekerja kan di SMK diajarin kayak gitu. Nah hari ini kan dengan maraknya fenomena ini, menurut saya memang orientasi di di Indonesia, pendidikan Indonesia hanya untuk membentuk anak-anak muda ini menjadi sekrup-sekrup kapital. Bahkan orang yang lulus SMA ketika dia mengenyam bangku kuliah dihadapkan dengan harus lulus 4 tahun Yeah. atau 3 tahun setengah itu Yeah. keren lah. Yeah. Nah, itu kan pada akhirnya mendorong untuk orang-orang ini bahkan dia kuliah hanya untuk didorong bahwa dia nih kuliah cepet-cepet biar lu Pragmatis, langsung kan? jadi pekerja gitu. Jadi pragmatis Iya. gitu ya. Nah, persoalannya hari ini banyak bahkan mahasiswa yang sedang mengenyam bangku di dunia pendidikan kuliah, dia nggak pernah berpikir ke sana bahwa dia ini untuk apa sih? Iya sih, tapi gini deh. Kalian berdua kan berorganisasi ya. Apakah organisasi tersebut atau apakah organisasi saat ini itu bisa membantu mendongkrak si intelektual tersebut? Karena kan kita tidak mendapatkannya tadi di bangku perkuliahan. Apakah tadi di bangku organisasi teh bisa nggak sih kita mendapatkan itu? Nah, kalau HMI bisa. Oh, kok HMI bisa? Ya, nggak tahu yang lain ya. Karena aku bukan HMI ya. Kalau nggak tahu caranya. Nah, karena orang ya. Iya, iya, iya. Jadi bicara organisasi ini kan sebenarnya luas ya. Organisasi jurusan ataupun organisasi yang tingkatan UKM ataupun Ormek kan gitu. Nah, kalau Ormek kan jelas bagi orang organisasi ideologis ya, yang menawarkan nilai-nilai ideologis. Nah, kalau di intra ataupun misalkan sekelas BEM, himpunan dan sebagainya, itu kan hanya implementasi gitu. Oh, oke. Implementasi dari apa yang ada di aturan gitu. Nah, sehingga bagi orang tuh harus balance saja gitu. Antara Bisa. organisasi dengan pendidikan Ya. gitu. Nah, masalahnya BEM saat ini kan jadi badan event organizer gitu. Sekarang teh. Ya, nggak sekarang juga sih biasanya. Di mana itu kampus kamu? Oh iya enggak. Oh, gitu, ya. kampus yang lain. Di Finlandia. 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 Oke, oke. Jadi badan event organizer gitu. Sebenarnya nggak salah karena bentuk implementasi daripada visi dan misi kan program lagi ya pada jatuhnya. Namun yang salah itu ketika pragmatis aja. Yang penting hasilnya aja. Banyak yang tertipu oleh ML proker berarti ya. Ya. Iya nggak sih? Iya. Kalau misalkan tadi seperti itu, yang seharusnya proker itu teh bisa menunjang tadi bagaimana kita bisa berkembang untuk tadi menjadi tadi kaum pemikir ya. Ya. Ini mah kalau jadi kaum event organizer. Ya, gitu. karena kenapa orang tadi bilang di Ormek itu bisa gitu. Ya karena tadi yang pertama organisasi ideologis, penawarannya jelas. Ya, gitu. Yang kedua udah lupa tadi teh. Bagi orang itu HM itu universitas kedua. Kenapa tah? Masuk HM dulu. Nah, itu karena Bagus penawarannya bagus ya bagus. ya karena tadi di kampus orang itu nggak dapat pengantar filsafat. Ada namanya filsafat komunikasi di jurusan orang. Tapi tidak dirawat. Ya udah gitu. Misalkan sekali 2 kali pertemuan offline, sisanya misalkan online dan sebagainya sehingga hanya pada tingkatan mengetahui aja tadi, nggak sampai memahami, apalagi mengimplementasikan gitu. Betul. Nah, kalau di HMI ini kan kalau di cabang Bandung utamanya itu tuh ada materi namanya filsafat ilmu. Ya. Nah, itu tuh digodoknya tuh bukan sekali, bukan sejam 2 jam. Kalau misalkan satu matkul itu berapa? Satu SKS 40 menit 40 kali menit. 2 90 menit. Sejam setengah ya. Nah, misalkan seminggu itu 90 menit gitu. Nah, kalau di HMI itu sekali kajian itu bisa sampai 6 jam. Itu teh ngebahas satu tadi. Nah, itu filsafat ilmu. Belum tadi cabangnya, ada epistemologi, ontologi dan Iya, banyak juga berarti ya. aksiologi gitu. Aksiologi bisa 2 pertemuan gitu. Mengalami enggak? Mengalami. Ya iyalah. Mengalami ya. Nah, jadi cara pembelajaran saya itu bagi orang dosen di kampus juga kalah. Benar kan? Iya. Ya iya, memang iya. cara didiknya beda ya, gitu. Seperti itu sih. Oke, kalau menurut kamu gimana? Menurut kamu Ya. yang terasakan nih Di kampus dan organisasi, Oke. apakah organisasi itu bisa nggak sih menggembleng untuk mendongkrak bagaimana intelektual itu teh bisa dimiliki oleh setiap insan gitu? dulu tuh memang ya orang beranggapan bahwa semua organisasi dapat memberikan penanaman nilai-nilai ideologi. Tapi semenjak kuliah
Wah, ada tuh baru kan ketemu sama himpunan yang maba masuk untuk berhimpun dikasih risol. Yeah. Ini jualan nih, bukan Dan dikasih terus- pemahaman dulu, dikasih dulu isi kepalanya, jangan dikasih risol duluan buat jualan, buat proker kan. Biasanya abang-abangan ya kampus lah kayak gitu. Nah, hari ini yang dapat untuk menanamkan nilai-nilai ideologi bagi saya pribadi hanya organisasi eksternal. Entah itu Cipayung Plus atau dan seterusnya. Tapi organisasi internal kampus hari ini nggak ada sama sekali yang namanya penanaman nilai-nilai ideologi. Pernah tuh yang saya bahas Yeah. waktu di Kopi Truk kan sama Chow juga. Ya memang sudah sedari awal anak baru lahir nih, baru kuliah, pas mau masuk himpunan, ya udah formalitas aja wawancara, tujuan kamu ketika ketika diterima langsung dikasih risol tuh buat wah ini jualan buat proker abang katanya. Wah. Dengan dalih meningkatkan Iya, mentalitas iya, kita. iya. Jelas itu kan mental kita bagaimana tidak ada mental block. Oke. Dan saya itu oknum abang-abangan. Kita semua mengalami gitu. Tapi kan setidaknya harus ada dulu isi kepala anak-anak Iya sih, gitu. sepakat Karena ya. lahirnya metodologi atau lahirnya sebuah cara itu karena adanya ideologi dulu. Misal nih, ya gua mau beli gorengan, itu kan udah ada gagasannya kan. Nanti setelah ada gagasan baru caranya. Cara gua beli gorengan, cara gua sampai ke tempat gorengan itu seperti apa gitu. Harus ada dulu dasar pemikirannya bahwa gua harus beli gorengan. Nah, baru lahirlah caranya. Metodenya. Ya, metodenya. Itu baru sampai metode, belum nanti taktisnya Nah, gitu. persoalannya, nah ini kan menarik nih. Intelektual hari ini degradasi khususnya anak muda karena memang kebanyakan sudah pragmatis kan. Yeah. Kenapa? Karena di bangku kuliah ya saya nggak bahas SMA, SMP, SD lah karena ya buat membenahi itu masih jauh lah Indonesia. Kuliah aja. Ketika maba masuk kan tadi udah langsung ditawarin risol tuh, akhirnya kan nggak ada gagasan yang dilahirkan, nggak ada gagasan yang dimunculkan khusus untuk mahasiswa baru, tapi langsung dikasih metodologi lah, langsung caranya. Ya, Makanya lahir tuh banyak mahasiswa-mahasiswa yang pragmatis sekarang. Karena taunya taktis aja. weh. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya bagi orang gimana lagi? Pernah nggak sih mikir kondisi hari ini tuh bukan kalau kata dalam lagu Molotov ya, orang Gimana tuh, kemarin Bang? dengar nih. Nah, gimana tuh? Jadi katanya gini, lemahnya mental bangsa ini yang bangga menjadi kuli di negeri sendiri. Nah, di rapnya tuh bilang kayak gini, ini tuh sebuah fenomena atau sebuah dilema gitu. Jadi kan bisa jadi sebuah fenomena, tapi fenomena itu lahir dari sebuah dilema. Ya gimana lagi? Karena kalau kata Mas Repan ya kemarin atau podcast berbulan-bulan lalu bilang, itu karena kondisi kepedulian. Jadi dia tuh bilang kondisi anak muda hari ini terjadi karena faktor corak ekonomi politik gitu. Gitu. Karena kondisi ekonominya tidak baik-baik saja, mau gimana pun dia semangat belajarnya tinggi, kalau ekonominya nggak baik, kan dia nggak bisa bayar UKT untuk melanjutkan kuliahnya gitu. Oh ya, yang jadi kendala mungkin. Nah, ya. bisa jadi tadi memang dia tuh idealis maksudnya. Ingin kuliah mendalami itu lama ya gitu. Karena dia merasa belum puas ketika kuliah 4 tahun. Namun orang tuanya menjerit di rumah. Iya, benar sih. Sudah tidak mampu lagi. Sedangkan misalkan beasiswa itu hanya dibatasi. Sampai semester 6 gitu. Itu lumayan dilema ya. Kan gitu. Jadi bagi orang teh ini teh ya tadi itu sebuah fenomena yang lahir dari sebuah dilema gitu. Nah, gimana lagi gitu. Iya sih. Jadi itu yang berdampak jadi efek domino berarti ya. Ya, nah kalau misalkan orang tarik waktu kemarin diskusi teh ada namanya Bang Sadid Farhan bilang kata bukunya kata Paulo Freire juga ya tadi. Ada 3 kesadaran kan, kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Nah, kesadaran Ada satu lagi mistis. iya itu magis. Ya, oh Oh iya. iya. Nah, jadi magis itu kan tadi dimulai dari kecil ya. Kita magis mempercayai, tidak mempercayai dari sebab akibat ya. Nah, singkatnya seperti itulah ya. Oke. Misalkan ada longsor, oh takdir, oh azab gitu. Nah, jadi dia tuh melihat kebakaran di Los Angeles itu sebagai azab. Tapi ketika ngelihat longsor di suatu kota di Bandung itu ujian. Beda. Beda gitu. Gitu. Nah, itu yang pertama kesadaran magis. Belum mempercayai sebab akibat. Nah,
beres nih masalah itu. Kita melalui tahapan itu. Yang kedua tadi kesadaran naif. Dia sudah mempercayai sebab akibat, namun analisisnya dangkal. Melihat masalah ekonomi ya ditarik dengan masalah ekonomi lagi, tidak dengan pendidikannya, dengan cara pandangnya dan sebagainya. Nah, harusnya ketika sudah masuk kepada tingkatan perguruan tinggi itu masuk ke dalam tahapan selanjutnya itu kesadaran kritis. Memandang dunia ini, fenomena hari ini itu sebagai sesuatu hal yang sistemik gitu. Betul. Gitu. Misalkan tadi dilemanya masyarakat hari ini, pragmatisnya masyarakat hari ini bukan semerta-merta tiba-tiba. Iya, pasti ada faktor yang mempengaruhi dan faktor itu sangat kuat sehingga disebut status quo kan gitu. Status quo ini dipertahankan gitu. Status quo ini dipertahankan oleh segelintir orang yang merasa diuntungkan. Jadi kebodohan ini ada mempertahankannya. Berarti dipelihara. Dipelihara. Karena ada yang merasa diuntungkan. Oh. Makanya kan ada anti status quo, ada pro status quo gitu. Iya. Gitu. Program pemerintah yang sukses selama ini kan merawat kebodohan. Merawat kebodohan.